Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, pemberian Allah yang terbesar. Terdapat di dalam kitab Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara-saudari, bulan ini kita merayakan Natal atau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan hal yang paling menarik adalah pemberitahuan tentang kelahiran Juru Selamat dinyatakan pertama kali kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan domba pada malam hari. Pada malam Natal pertama, Allah mempercayakan pesan terbesar yang pernah dikirim dari surga kepada gumpulan gembala yang terabaikan atau tidak termasuk hitungan dari orang-orang di sekitarnya. Maka kita melihat bahwa Allah bekerja bagi orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang terhina, dan orang-orang rendahan. Pada malam Natal pertama, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang hina, yang tidak pantas untuk diperhatikan, orang-orang yang terabaikan, dan orang-orang yang terpinggirkan. Maka para gembala menolong kita untuk melihat bahwa Allah memiliki sebuah pesan untuk orang-orang berdosa seperti kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap orang membutuhkan juru selamat. Tetapi pemberitahuan tentang kelahiran juru selamat itu rupanya dimulai hanya dari sekumpulan orang yang tidak berpendidikan atau sekumpulan orang yang terbuang. Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada seorang pun manusia di bumi yang dapat melaksanakan karya keselamatan bagi manusia karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan hanya Allah sajalah yang dapat mengerjakan keselamatan, karena Allah sajalah yang suci. Karya keselamatan itu adalah korban penebusan dan pendamaian. Allah adalah kekal adanya. Dan Allah pun tidak dapat mati untuk menjadi korban penebusan dan korban pendamaian. Untuk dapat mati menjadi korban penebusan dan pendamaian, maka Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah Yesus yang telah mati untuk menebus kita dari segala dosa kita. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Tidak ada korban yang lain selain Yesus. Dan inilah pemberian Allah yang besar, adalah juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada juru selamat yang lain, hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan-Nya. Siapapun di muka bumi ini yang menyatakan diri sebagai juru selamat atau sama dengan juru selamat atau seperti juru selamat itu adalah bohong. Sehebat-hebatnya pendeta, sehebat-hebatnya penginjil, sehebat-hebatnya dukun, semua itu adalah manusia. Dan mereka semua juga punya masalah. Dan hanya Yesus saja yang tidak punya masalah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kematian Yesus menyembuhkan sakit secara rohani dan jasmani untuk semua manusia. Allah menyelesaikan masalah dan menyembuhkan penyakit. Dengan demikian, juru selamat adalah pemberian Allah yang terbesar. Maka Bapak Ibu, apa respon kita terhadap pemberian Allah yang terbesar? Jika gembala mendapatkan pesan dari surga, dari Allah, dari para malaikat bahwa kelahiran juru selamat itu ada, maka apa respon kita? Berita tentang juru selamat mungkin kita setelah sering mendengarnya. Tetapi apakah kita sudah bertemu dengan Dia dan mengalaminya sebagai juru selamat kita? Dan bagaimana respon terbaik kita tentang berita kelahiran Yesus itu? Dimulai dari diri kita, yaitu jiwa yang memuliakan Tuhan. Bukan dimulai dari apa yang kita miliki,
seperti uang, harta, benda yang lainnya. Jika kita berpatokan pada barang, harta, atau uang yang kita miliki, itu berarti bahwa kekristenan kita hanya berorientasi kepada apa yang kita miliki, bukan pada relasi kita kepada Tuhan. Respon kita adalah yang pertama adalah memiliki keinginan yang kuat untuk selalu berjumpa dengan Juru Selamat, memiliki kerinduan untuk menceritakan Juru Selamat kepada orang-orang di sekitar kita, memiliki kerinduan untuk memuji dan memuliakan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena di bulan Natal ini kami dapat mengingat Allah kami yang menjelma menjadi manusia, lahir ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Dan ini adalah hadiah terbesar, pemberian Allah yang terbesar bagi kami manusia berdosa. Terima kasih untuk kasih karunia dan anugerah Tuhan yang besar bagi kami, kasih-Mu yang besar bagi kami untuk kami dapat hidup di dalam Engkau. Ya Tuhan, tolong kami untuk kami terus mengingat kebaikan Tuhan, untuk mengingat kasih setia Tuhan, bahwa kami telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, oleh Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia untuk menebus kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah bulan ini kami boleh terus mengingat, memaknai kehidupan kami di dalam Tuhan, yaitu Yesus Kristus telah mati bagi kami semua dan Tuhan hidup di dalam kami. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.